إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 bulan 1433 Hijriah, kita bersama untuk mengkaji ilmu Islam, membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu terberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang telah mengikuti beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai manusia kadang sekali berbuat maksiat itu membuat kita kecanduan, maksiat itu membuat kita ketagihan. Sekali kita berbuat dosa itu membuat kita ketagihan, dan dosa itu membuat kita kecanduan sehingga kita akhirnya biasa melakukan dosa tersebut. Pada kajian kali ini kita akan mengobati penyakit itu, yaitu penyakit kecanduan untuk berbuat maksiat. Seorang dokter biasanya kalau ingin mengobati sebuah penyakit, dia harus mengetahui dulu penyakit yang diderita oleh si pasien. Begitu pula pada malam kali ini, ketika kita ingin mengobati diri kita dari penyakit kecanduan
penyakit, kecanduan terhadap maksiat, mau besar, mau kecil, yang jelas itu dosa. Dan ada sebuah faedah menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau mengatakan, "An-as-saghirata idza qarana ma'a al-hayat wa syurur bi'adati al-dam." Saya ulangi kembali. An-as-saghirata idza qarana, perhatikan ini permasalahan yang beliau sebutkan. Kata beliau, dosa kecil jika digandengkan dengan qillatul hayat, dengan sedikitnya rasa malu ketika melakukan dosa kecil tersebut. Wa 'adamu syu'ur bi'azamatil dam, dan tanpa perasaan besarnya dosa tersebut. Fayartaqi ilal kabir, maka dia akan naik dosa kecil tadi ketingkatan menjadi dosa besar. Wa annal kabirata idza qarana, dan dosa besar jika bergandengan dengan rasa malu, rasa berat melakukan dosa, dan rasa takut dari siksa Allah, maka dia akan turun derajatnya menjadi dosa kecil. Wahai di akhir perkataan beliau mengatakan, wahai marju'u ilal qalb, dan ini kembalinya kepada permasalahan hati. Sebagian dari kita, bahkan sebagian besar, tidak terkecuali, mau itu yang orang awam tidak pernah duduk di majelis ilmu, atau orang yang sudah pernah duduk di majelis ilmu, kalau seandainya dia melakukan dosa besar, maka dia kecanduan dosa tersebut. Atau dosa kecil, maka dia meremehkan dosa tersebut. Yang ingin ditangkap oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang ulama abad ke-9 Hijriah, adalah seorang yang melakukan dosa kecil. Dalam Islam itu kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar kata para ulama yang diberikan siksa tertentu di akhirat dan mendapatkan vonis tertentu di dunia, seperti dosa mencuri, mendapatkan vonis tertentu di dunia, berzina, kemudian membolimi orang, mendapatkan vonis tertentu di dunia. Lalu di akhirat juga mendapatkan siksa-siksa tertentu. Ini disebut dengan dosa apa? Dosa besar. Makanya di dalam agama Islam ada namanya dosa besar dan dosa kecil. Nah, sebagian manusia jika melakukan dosa kecil, dia tidak malu kepada Allah, tidak ada rasa berat dalam melakukan dosa tersebut, tidak takut siksa Allah terhadap dosa tersebut, maka perasaan seperti ini bisa menaikkan dosa yang dia lakukan asalnya adalah dosa kecil menjadi dosa gara-gara meremehkan maksiat. Nah, penyakit kita adalah kita ketika berbuat maksiat
kita itu ketaatan dan ketaatan. Sebabnya apa? Satu, karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti dari pembicaraan kita. Keutamaan merasa diawasi oleh Allah. Ini tema kajian kita. Apa sih keutamanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah namanya di dalam bahasa Arab muraqabah. Apa? Merasa diintai, merasa diawas-awasi, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu diingat, ini keutamaan yang pertama. Merasa diawasi oleh Allah adalah tingkatan Islam yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril membagi Islam itu ada tingkatan. Tingkatan pertama Islam, yaitu melakukan rukun-rukun Islam. 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji. Tingkatan yang kedua apa? Iman, yang berkenaan dengan keyakinan hati, mengimani Allah, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada Allah dan kepada baik dan buruknya. Tingkatan yang paling tinggi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Wa akhbirni 'anil ihsan." Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Perhatikan. Ihsan itu adalah muraqabah. Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Artinya, Anda beribadah kepada Allah seakan-akan
maksiat yang pernah kita kerjakan tidak akan pernah kita ulangi. Jangankan melakukan maksiat, mau melakukan maksiat saja kita harus berpikir Allah melihat saya. Nah, sekarang cara ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah? Pertanyaan besar. Kenapa seorang berbuat maksiat? Kenapa orang berbuat kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah, mencuri, berzina, menzalimi orang, menipu, berdusta, tidak jujur, tidak amanah, di dalam kantornya waktu yang akan dia kerjakan untuk pekerjaan kantor dia gunakan untuk keperluan pribadi, timbangan dia tambahi, bersikap tidak jujur, menipu. Kenapa? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah mengetahui, melihat perbuatan kita. Bapak, ayat-ayat yang saya sebutkan di bawah ini kita letakkan dalam jidat dan pikiran kita ketika kita hendak berbuat maksiat. Dicoba, niscaya maju, kita akan stop langkah kita dari berbuat maksiat. Contoh surah Ghafir ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Maksudnya apa, Pak? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsir maksud dari mata-mata yang berkhianat itu adalah seorang pemuda yang datang kepada rumah seorang perempuan. Jika anggota mahram dari perempuan tersebut terjaga melihat kepada si pemuda ini, maka dia berpura-pura matanya menuju menjaga pandangan. Kalau seandainya anggota mahram dari perempuan tersebut lengah, maka dia melirik kepada perempuan tersebut. Kalau seandainya perempuan tersebut, anggota keluarga tersebut terjaga, maka dia langsung menundukkan pandangan. Ini yang disebut dengan apa? Mata yang berkhianat. Zaman sekarang tidak ada apa namanya. Semuanya sudah ada sejarah Jepang, sudah ada. Apa? Nggak ada lagi namanya mata berkhianat, itu nggak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat itu maksudnya bagaimana? Tadi saya jelaskan. Pemuda yang apabila dilihat oleh keluarga si perempuan dia menundukkan pandangan, katakan dia menjaga pandangan. Kalau keluarga perempuan lagi lengah, dia menoleh kepada perempuan tersebut. Ini namanya mata berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu. Coba bayangkan, apalagi kurang. Kalau mata yang berkhianat saja Allah mengetahuinya, apalagi yang kurang-kurangan kita kerjakan di siang bolong. Letakkan ayat ini, surah
dan apa yang tersimpan di dalam hati. Kemudian ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mengetahui perbuatan kita. Surat Al-Baqarah ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan? Ibu sekalian, kalau kita mengenal ini, maksiat apapun boleh. Jangankan sampai kecanduan, melakukan maksiat saja tidak. Kenapa? Karena kita mengetahui Allah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan kita. Cara yang kedua, agar merasa diawasi oleh Allah. Ini kan problemnya, kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Itu problemnya. Kenapa orang sudah gajinya miliaran, sudah kekayaannya miliaran, masih giginya ngecek-ngecek 40 ribuan, 100 ribuan? Apa sebabnya? Tentunya dengan cara yang haram. Kira-kira apa sebabnya orang sekali berbuat dosa semakin menjadi-jadi? Apa sebabnya? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara merasa diawasi oleh Allah? Ini yang kita bicarakan. Yang kedua, meyakini bahwa segala amal perbuatan baik kelakuan atau ucapan dicatat di dalam buku amal, dicatatlah seluruh perkataan perbuatan kita, dicatat, tidak akan terlepas dari catatan amal. Kalau sudah kita merasakan itu, maka niscaya kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai seperti orang-orang yang banyak dosa, nanti di akhirat
qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang menulisnya. Nah, coba Bapak merenungkan tafsir surat Qaf ayat 18 ini, terutama yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau akan menjelaskan panjang lebar berkata ulama-ulama terdahulu, juga tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Apa saja sebenarnya yang dicatat? Para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dicatat oleh para malaikat? Ada yang mereka mengatakan yang dicatat oleh para malaikat adalah seluruh yang berbau dosa atau pahala. Ada lagi yang berpendapat seluruh perkataan dan perbuatan manusia akan dicatat, sampai rintihan orang yang sakit akan dicatat. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak di dalam ayat ini, yalfidu min qaulin, tidak ada ucapan yang diucapkan. Kalau ada harfun nabi setelahnya itu nakirah, menunjukkan kepada hukuman ucapan apapun. Dan di dalam ayat tidak ada pengkhususan bahwasanya hanya yang berbentuk pahala dan dosa. Sampai berarti Pak, kita tertawa, kita bercanda, itu dicatat oleh malaikat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disebutkan dia mengalami tertawa. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam." Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ada bermanfaat tiga maka mengalihkan nanti di buku catatan amal. Cara yang kedua Bapak Ibu, agar kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa semua yang kita perbuat dan ucap akan ditanya. Coba pilih, kalau Anda berbicara, kalau Anda melakukan sesuatu apapun, baik itu aktivitas ibadah, baik itu aktivitas duniawi, coba letakkan ini. Saya ini nanti akan ditanya, kira-kira saya bisa mempertanggungjawabkannya nanti tidak di hadapan Allah. Seperti saya sering ditanya oleh bapak dan orang tua, jauh, Ustaz, saya sekolahkan di mana anak saya ini? Apakah di pesantren? Apakah di sekolah umum? Maka jawabannya gampang. Jawabannya adalah disekolahkan manapun silakan, asalkan bapak dan ibu mampu bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpin. Wa rajulun ra'i fi baitihi wa mas'ulun 'anhu. Dan seorang lelaki, suami, bapak, dia bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Ya, bertanggung jawab atas mereka nanti dia. Jawabannya itu karena kadang orang yang di pesantren lebih bijak daripada orang yang di luar sekolah. Ataupun sebaliknya, itu berarti tidak ada standar keamanan baik di pesantren ataupun di sekolah. Maka tanyakan kepada diri kita, saya memasukkan anak ini, saya bertanggung jawab nanti bisa ditanya
Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berdiam di atas sesuatu yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Ini peringatan keras bagi siapa saja yang berkata-kata tanpa ilmu, terutama dalam permasalahan agama. Saya sering mendapatkan pinanya haram, pinanya subhanallah. Dapat dari mana agama pinanya? Pinanya makruh, jawab hukumnya. Pinanya yang dari mana dapat pinanya? Hati-hati berbicara tentang agama Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan anna al-asla fil kalam as-sukut illa man dalla 'ala al-khair. Ini menunjukkan bahwasanya asal hukum bicara itu diam, asal hukum lisan itu diam, kecuali yang menunjukkan kepada kebaikan. Dan ini pinanya kalau tidak mungkin kurang sakit gigi, ini sakit gigi nanti ada penting lain dokter. Tapi untuk bicara tentang agama, merasa paling hebat tanpa ada ilmu, pasti takutnya orang sakit gigi nggak tahu dokter gigi. Berbicara tentang dunia tidak berani, tetapi ketika berbicara tentang penanganan atas nama Allah Subhanahu wa taala sangat berani. Orang yang berbicara tentang agama itu namanya menandatangani atas nama Allah. Hati-hati. Lah kalau bodoh itu ngaku bodoh, jangan sok berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan pernah sama. Dan ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang lain kita akan mulai saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya singgung tadi, jangan sampai kita meremehkan sebuah maksiat. Coba perhatikan sekarang perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan, ya, perhatikan dalam kitab Al-Jawab juga di dalam kitab Majalih Salihin beliau mengatakan, wa ma'na amrun yanbaghi an tafaqqahu lahu. Di sini ada sebuah perkara yang harus dicermati. Wa huwa anna al-kabirata qad yaqtaribu biha min al-hayat wal khawfi wal isti'dadi laha ma yulhiquha bis-saghair. Bahwa sebuah dosa besar, perhatikan, sebuah dosa besar terkadang dibarengi dengan rasa malu, rasa takut kepada Allah, dan sikap pengagungan akan beratnya dosa tersebut yang menjadikan dosa besar tadi akhirnya dikategorikan dengan
tidak mengajukan dosa tersebut, tidak takut terhadap dosa kecil tersebut, dan sikap meremehkan dengan dosa tersebut yang menjadikannya dikategorikan dengan dosa-dosa besar. Ada dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar, sebaliknya dosa besar bisa berubah menjadi dosa kecil. Kemudian beliau mengatakan, bahkan menjadikannya tingkatan yang paling tinggi dari dosa-dosa besar tersebut, dan perkara ini kembalinya kepada apa yang terbetik di dalam hati. Jadi perhatikan, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai maksiat yang kita kerjakan tersebut benar-benar kita remehkan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Kemudian kiat-kiat yang lain agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa dan meyakini bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Allah senantiasa bersama kita, pengetahuannya dimanapun kita berada. Coba perhatikan di dalam surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yakini itu, maka niscaya kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik, seorang ulama dari generasi salaf yang bernama Malik bin Irwan, wa huwa jalisun fi baitihi wahdahu, senantiasa duduk di rumahnya sendirian. Maka Malik bin Irwan ini ditanya, "Ala tasawwur?" Wahai Malik, apakah engkau merasa kesepian? Apakah engkau tidak merasa dirimu sendirian? Kata Malik bin Irwan, "Wa yastawju ma'allahi ahad." Apakah ada orang merasa kesepian jika dia selalu bersama Allah? Apakah dia merasa kesepian jika dia selalu merasa bersama Allah? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa meyakini bahwa Allah itu pengetahuannya selalu bersama kita, maka ini akan menjadi kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang ketiga, keutamaan merasa diawasi oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa utamanya? Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, dijauhkan dari maksiat, terutama perbuatan fahsya dan yang mana untuk khusus perbuatan fahsya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita di riwayat Bukhari, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya Allahu 'ala rijal min al-Islam." Tidak pernah aku tinggalkan sebuah ujian yang mana ujian ini paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Artinya ujian yang paling berat bagi laki-laki adalah perempuan. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal sangat tegak, keras, ketika berhadapan dengan perempuan lemah bagaikan gunung yang disiram dengan air. Kenapa? Karena itulah ujian yang paling berat bagi laki-laki. Maka dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijauh
maksiat fahsya. Apa itu fahsya? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyatakan fahsya adalah seluruh dosa yang diizinkan oleh syariat, akal dan fitrah manusia. Fahsya adalah seluruh perbuatan dosa yang diizinkan oleh syariat, akal dan fitrah manusia. Di antaranya fahsya sangat identik dengan zina, sangat identik dengan hawa nafsu lelaki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Siapa yang merasa diawasi oleh Allah, senantiasa dia dijauhkan dari maksiat, terutama maksiat fahsya. Ingin contoh? Coba perhatikan Imam atau Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mendapatkan ujiannya berat, dan memang para nabi itu diuji dengan ujian yang berat. Dan siapa yang mendapatkan ujian, maka sebesar itu pahalanya. Para nabi alaihi wasallam diuji dengan ujian yang berat, di antaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, perhatikan, Nabi Yusuf ini diuji dengan beberapa hal. Entah kalau saya sendiri kalau di posisi Nabi Yusuf bagaimana kita tahu. Nabi Yusuf orangnya masih muda, orang masih muda, beda dengan orang yang sudah tua dalam sisi kekuatan seksualitas. Yang kedua, Nabi Yusuf orang yang diajar untuk melakukan perbuatan maksiat, yaitu dengan istrinya gubernur. Jadi yang ngajar itu adalah perempuannya, bukan Nabi Yusufnya. Kalau sudah yang ngajak perempuan, mau diapa saja selesai yang ngajak perempuan. Yang ketiga, ujiannya Nabi Yusuf. Yang dihadapan dia bukan sembarangan perempuan. Perempuan yang mempunyai kedudukan. Kenapa mempunyai kedudukan? Karena kalau mempunyai kedudukan, kalau dia ingin berbuat apa saja, termasuk perbuatan zina, tidak ada yang bisa melarang. Satu. Kemudian ujian Nabi Yusuf yang lain, di hadapan dia bukan sembarangan perempuan. Istri gubernurnya Mesir, yang mana sangat cantik, dan di hadapan dia adalah perempuan yang sangat cantik, yang merelakan dirinya untuk dilakukan perbuatan fahsya. Dia jadi kalau kita di hadapan itu gimana? Yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam orang musafir, bukan asli daerah Mesir. Beliau itu orang Persia. Biasanya Pak, kalau orang lagi jauh dari kampung, kecenderungan untuk berbuat maksiat itu banyak. Kalau di kampung, ketakutan lawan orang RT, Pak RT, lawan orang kampung, ada nyaman. Tapi kalau di luar kampung, kecenderungan untuk berbuat maksiat itu besar. Nabi Yusuf ujian. Yang keenam, ujian Nabi Yusuf. Pintu itu, yang mana wanita yang mengajak untuk berzina dengan Nabi Yusuf dikunci dari rumah. Dikunci dari rumah. Kalau dikunci dari dalam masih bisa dibuka, Nabi Yusuf bisa keluar. Alaihissalam. Ini yang dikunci dari mana? Jam berapa? 6. Kita saja proses yang ketujuh, Nabi Yusuf alaihissalam wajahnya bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya setengah daripada kecantikan atau kebagusan umat ini dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, 7. Orang ulama menyebutkan ada 100 ujian yang dimiliki oleh Nabi Yusuf.
wanita yang Nabi Yusuf di dalam rumah wanita tersebut mengajak siapa? Wanita tersebut mengajak untuk melakukan perbuatan. Wa gharraqatil abwab, dan ditutup pintu-pintu. Ingat Pak, pintu yang ditutup tadi. Wa qalat hayya, dan yang ngajak perempuan. Kesini engkau, ya. Lalu kata Nabi Yusuf, perhatikan pertama kali ketika beliau mendapatkan ujian tersebut, apa yang beliau katakan? Ma'allah, aku berlindung kepada Allah. Dari sini Pak kita ambil pelajaran. Siapa yang suka ikut kajian, tauhidnya benar, manhajnya ikut ulama-ulama terdahulu dari para sahabat dan Nabi Muhammad SAW, tapi masih suka matanya melihat hal-hal yang diharapkan, berarti bukan tandanya orang tidak ikhlas. Kenapa? Karena dalam surat Yusuf ayat 24 Allah mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Saking besarnya godaan Nabi si Zulaikha, perempuan yang mengajak berzina kepada Nabi Yusuf tersebut, benar-benar sudah berhasrat. Bahkan Nabi Yusuf juga berhasrat, laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya dia Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, ini itu pembicaraan. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan zina. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Dengan ikhlas berarti seseorang menjauhi perbuatan fahsya atau yang mendekatkannya. Siapa yang ngaku ikhlas, siapa yang ngaku tauhidnya kuat, matanya masih dipajang ke sana kemari melihat aurat wanita yang tidak halal baginya, tidak ikhlas. Hamba ya, ini faedah keutamaan pertama orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang terjadi kepada siapa? Salah seorang yang mendapatkan naungan di hari kiamat dari naungan Allah. Jadi merasa diawasi oleh Allah, dia akan dijauhkan dari perbuatan fahsya, terutama Pak di zaman sekarang. Perempuan sudah tidak mau lagi dia berbuka aurat di hadapan wanita atau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Aturan pakaian itu tidak dipakai kecuali di kamar tidur atau di kamar mandi. Ini dipakai di mall, di pasar, di bandara, di sekolahan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya merasa selalu diawasi oleh Allah. Kenapa? Akan dijauhkan dari perbuatan fahsya atau yang mendekatkannya. Ingat, perbuatan fahsya sangat identik dengan perbuatan zina. Contoh yang lain saya ingin sebutkan dari riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada naungannya tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun talaqathu ra'atun dana maqsibin wa jamal, faqala inni aqafu Allah
Ketika dia mengatakan, ketika dia diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan harta, maka dia mengatakan, dia langsung merasa dikuasai oleh aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah yang kedua, orang yang merasa diawasi oleh Allah senantiasa kualitas ibadahnya tinggi. Pak, Bu, yang sholat ahli masjid banyak, ahli baca Al-Quran banyak, ahli sedekah banyak, tapi yang kualitas ibadahnya tinggi diterima oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Innaha yataqabbalullahu minal muttaqin. Berarti permasalahannya bukan, perhatikan baik-baik, permasalahan kita bukan hanya sekedar mengamalkan ibadah, tetapi bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah. Nah, salah satu cara agar kualitas amal ibadah kita tinggi yaitu dengan cara merasa diawasi oleh Allah. Contohnya ada cerita menarik disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Safwan. Cerita ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melewati kambing gembalaan, sekelompok kambing gembala yang digembala oleh seorang pemuda. Lalu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada pemuda ini, halaka an tabi'ana syatan min ghanamika najtaziraha wa nut'imuka min lahmiha ma taqulu alaihi wa nu'tika thamana. Artinya, wahai pemuda, maukah kau menjual kambing ini kepada kami, lalu kami sembelih, nanti daging dari sembelihan ini kami makan dan juga engkau bisa menikmatinya, dan kami akan kasih kepada engkau harganya. Jadi sudah dikasih dagingnya, dikasih juga harganya. Apa kata si pemuda ini? Innaha laysat li, innaha li maulaya. Kambing-kambing ini bukan milikku, tetapi milik tuanku. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Fama asaita an yaqula laka maula in qulta akala hadi." Wahai pemuda, tuanmu mau ngatain apa kalau seandainya kamu nanti ditanya, sudah kamu jawab aja bahwasanya itu kambing dimakan oleh serigala, selesai. Maka ya darahnya ada, sudah selesai. Ya, tidak bisa kita dia tidak akan mencari-cari macam-macam, sudah selesai. Kemudian kata pemuda itu, perhatikan, hebatnya merasa diawasi oleh Allah. Ini sifat, coba tanamkan di dalam keluarga, dalam rumah, dalam kantor, dalam pasar, dalam masjid, dimanapun kita berada. Kata pemuda ini, si penggembala kambing ini, sambil dia melewati Abdullah bin Umar, akhirnya berpaling. Si Umar tidak benar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berpaling sambil mengangkat kedua tangannya dan dia mengatakan, fa aina Allah? Di manakah Allah? Kalau tuan saya bisa saya kibuli, di manakah Allah? Mendengar itu, kata Nadir yang menceritakan ceritanya Abdullah bin Umar ini, falam yazal Ibnu Umar yaqul qala ra'i fa aina Allah. Setelah itu Abdullah bin Umar langsung tersentak. Semenjak itu dia sering mengucapkan kata
cahaya ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekian. Suatu faraqa yawman al-manarata ala adatihi lil adan. Suatu hari dia naik seperti biasa ke atas menara, dulu tidak ada mikrofon, maka kalau ingin adab dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan adab. Wa kana tahta al-manarati daran li nasrani. Di bawah menara itu ada sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani. Fattala'a fiha fara'a ibnata sahibiyya. Lalu tanpa sengaja dia melirik ke rumah tersebut. Ketika itu dia melihat anak perempuan dari pemilik rumah tersebut, otomatis beragama apa? Faftana biha. Apa yang terjadi? Hanya sekali pandangan langsung terfitnah, tergoda dengan perempuan tersebut. Kalau sudah tergoda Pak, makanya kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya Allahu 'ala rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan ujian, godaan paling berbahaya bagi laki-laki dari umatku dibandingkan perempuan. Kata beliau, maka setelah itu ketika dia tergoda, dan selesai. Dia tinggalkan kebiasaan untuk adat yang aturan dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, yang mengumandangkan adat sekarang tidak lagi. Adatnya tidak ada lagi. Wa nasala ilaiha, dia berburu dari menara tadi menuju mana? Menuju rumah perempuan. Wa dakhalat alaiha, lalu dia masuk ke dalam rumah perempuan tersebut. Faqalat lahu ma sya'nuka wa ma turid. Lalu si perempuan itu berkata kepada si tukang adat, apa gerangan kamu ke sini? Apa yang ingin kamu, apa yang kamu inginkan? Kemudian kata si laki-laki, aku ingin engkau. Sudah tergoda, aku ingin engkau. Lalu gimana? Kata perempuan ini, kenapa? Kata si laki-laki, qad salabta lubbi wa qad salabti lubbi wa aqadti bi majani qalbi. Engkau telah merampas hati, engkau telah merenggut jiwaku. Kata perempuan ini, la ujibuka ila ribatin abad. Aku tidak akan memenuhi ajakan engkau selamanya. Kalau seandainya ini adalah kita dari jalan belakang. Kata si laki-laki ini, kalau begitu ana zawwajtuki, kalau begitu aku akan nikahi engkau. Tidak usah kita dari jalan belakang. Kata si perempuan, anta muslim wa ana nasrani. Aku muslim, kamu muslim, dan aku seorang perempuan yang beragama Nasrani. Wa abi la yuzawwijuni minka. Bapakku tidak akan pernah mengawinkan aku denganmu. Kata laki-laki ini, kalau sudah cinta, kata laki-laki ini apa? Ana nasr. Begitu aku akan berpindah menjadi agama. Kemudian kata perempuan, in fa'alta af'al. Jika engkau benar-benar ingin pindah agama, akan memenuhi keinginan menikah denganmu. Lalu fatanassara ar-rajulu liyatazawwajaha. Akhirnya apa? Berpindah lelaki tersebut menjadi orang Nasrani untuk menikah perempuan tersebut. Dan kita kenal di dalam kebiasaan sebagian agama, tidak seperti dalam agama Islam, boleh mereka hidup bersama sebelum menikah. Akhirnya laki-laki ini sesudah berpindah agama, dia hidup bersama dengan kaum Nasrani tadi. Wa Allah
fasaqata minhu famata falam yughfar biha wa fatahu din. Artinya atau din. Artinya apa? Ketika dia naik ke atas lontek jatuh, belum dia mendapatkan hukum dari calon istrinya yang Nasrani tadi. Yang kedua, dia sudah kehilangan agama. Dua-duanya dia gara-gara tidak merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ada lagi cerita yang terakhir, cerita Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menunjukkan tentang cerita dari Ibnu Jauzi bahwa para mujahid ini memerangi negara Romawi. Falamma kana fi ba'dil ghazawat wal muslimun mu'asaru badatan min biladil Rum. Ketika kaum atau tentara muslim berperang melawan orang-orang Romawi, salah satu daerah dari daerah Romawi mereka kabur. Ketika itu ada seorang dari yang berpihak di jalan Allah. Idza wara ila qa'atin min nisa'il fi dzalika al-muslim. Ketika itu dia melihat seorang perempuan dari seorang wanita Romawi di benteng. Jadi kaum muslimin mengepung sebuah daerah dari daerah Kaisar Romawi. Ketika itu ada seorang mujahid yang dia berperang di jalan Allah, terlihat dia melihat perempuan. Fahawaiha farasalaha masyati minal musuli ilaih. Karena biasanya kalau itu lama, maka apa yang terjadi? Akhirnya dia bikin surat. Dia kirim kepada perempuan tersebut. Dia tanya, saya ingin bertemu dengan caranya bagaimana? Sudah tergoda Pak? Lalu kata si perempuan, anta ta'assar wa tas'ada ilaiha. Kalau kamu ingin bertemu dengan saya, masuk ke dalam agama Nasrani dan naik ke atas benteng. Fa'ajaba ila dzalika. Lalu dia pun setuju. Akhirnya dia masuk Nasrani dan dia naik ke atas benteng. Falamma ra'al muslimuna illa wa huwa 'indaha wa tamma al-muslimun bisabab dzalika ghamman shadidan. Ketika itu kaum muslimin melihat ternyata salah seorang dari tempatnya sudah berada di sana. Ini membuat sakit hati dari kaum muslimin. Kita menunggu capek-capek dia malah berkhianat. Maka apa yang terjadi? Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, wa syaqqa 'alaihi masyaqqatan 'azimah. Mereka kaum muslim yang mengepung daerah tersebut mendapatkan keberatan yang sangat berat. Falamma kana ba'da muddatin marra 'alaiha wa huwa ma tilka marra fi dhalika al-jasad faqala ya fulan ma fa'ala Qur'an. Ketika baik-baik akibat dari orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih dikepung oleh kaum muslim masih melihat dia dengan perempuan tersebut. Kaum muslim bertanya, wahai fulan, kamu sekarang bersama perempuan ini, Quran yang kamu hafal itu bagaimana setelah kamu masuk ke dalam agama lain? Apa yang dijawab oleh laki-laki? Kata beliau, i'lam anni nasitu Quran illa qawlahu rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin lahum yakfuru wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal wa sawfa ya'lamun. Artinya kata si pemuda itu yang asalnya mujahid, kemudian dia tidak merasa diawasi oleh Allah, akhirnya dia melihat perempuan tergoda masuk Nasrani. Akhirnya ditanya oleh kaum muslim, apa Al-Quran? Bagaimana tentang Quran?
Artinya mungkin saja orang-orang kafir ingin sekali kalau seandainya mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah yang sangat menarik ketika kita membicarakan bahwasanya kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah, yaitu kita senantiasa berharap untuk selalu husnullah sampai akhir hayat. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan salah satu tanda orang yang husnul khatimah dalam riwayat ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menginginkan kebaikan atas seorang hamba, maka Allah akan memakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah akan memakai orang tersebut, wahai Rasulullah? Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan kita termasuk di dalam kata Nabi Muhammad SAW, "Wa mu'minuhu li'amalin shalihin qablahu." Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum menikah. Ini semua kita dapatkan jika kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari pribadi manusia biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang diawali. Manusia yang dicap oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang selalu melakukan kesalahan. Kita ini anak turunan orang yang selalu melakukan kesalahan. Akan tetapi yang punya wajar adalah orang yang kesalahan ini ulang-ulang, tidak bertobat darinya, malas untuk bertobat. Nah, dari sini saya katakan tadi bahwasanya orang yang begini dia masih manusia, salah satu tandanya adalah dia jadi dewasa. Pertanyaannya ditanyakan bagaimana agar dia kita dewasa. Yang pertama, jangan sampai ingin dilihat, diteliti, diawasi kecuali oleh Allah. Seperti misalkan Nabi Yusuf alaihissalam, dia tidak ingin dilihat, diawasi, diingkai kecuali oleh Allah. Artinya dia lepas dari manusia. Begitu pula kita. Yang kedua, jangan sampai ingin diberikan ganjaran, pahala, penghargaan, ujian, sanjungan kecuali oleh Allah. Maka pada saat yang demikian, seorang senantiasa akan jauh dari maksiat tersebut. Nanti ikhlas. Kapan kita mengetahui bahwasanya kita ikhlas? Kalau seandainya kita senantiasa merasa jauh dari itu. Imam Az-Zahabi pernah berkata, saya menuju setiap guru kamu yang merasa tidak pernah ikhlas di dalam hidup. Pada saat itu orang itu. Karena orang yang ikhlas senantiasa dia harus selalu mengukur barometer keikhlasan ini. Yang merasa aman dari keikhlasan atau dari sifat dia, maka dikhawatirkan dia Allah. Lagi ini Bu ya, kita menyampaikan orang yang saking menggunakan hidupnya amal mereka dalam amal. Sebenarnya kalau orang itu
Fatimah dan Subul Fatimah, tanda-tandanya kita tidak bisa berbicara kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, tanda Subul Fatimah adalah mungkin yang untuk bi'aful jamin, orang beriman meninggal dengan keringat di jari, meninggal hari Jumat atau malam Jumat, meninggal karena penyakit di perut, meninggal karena keguguran, meninggal karena tenggelam longsor, dan banyak lagi tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang mati syahid. Adapun meninggal dengan seketika seperti tabrakan, maka saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena memang tidak diterangkan oleh Rasulullah SAW yang meninggal seketika termasuk tanda husnul khatimah. Meninggal kebakaran itu termasuk daripada husnul khatimah. Tenggelam, banyak tanda-tanda dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda husnul khatimah. Silakan bertanya ketika di dalam majlis ilmu itu banyak pahalanya. Beda dengan bertanya dengan sendirian, ya, karena yang lain akan mendapatkan bagian banyak pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kepada kesempatan pertama. Mohon izin tempatnya mohon didoakan sebagai berikut karena mohon izin kami baca kemudian kami selaku keluarga di sini mohon izin kepada Bapak Ustaz sebagai masyarakat kami muslimin dan muslimat baiklah bapak dan ibu-ibunya, anak putra dan putrinya juga akan menjadi orang yang meninggal ya sebagai umat Allah kami masuk Islam. Terima kasih. Sebelum saya berdoa, maka perlu diingat bahwasanya ada pelajaran menarik di dalam gaya hidup para sahabat Nabi. Mereka senantiasa berpikir bagaimana saya masuk surga dan jauh dari neraka. Dan itu arti dari kesuksesan. Jadi Allah berkata tentang saya menyebutkan arti dari kesuksesan. Mereka senantiasa berharap agar meninggal dalam husnul khatimah, masuk surga dari akhirat. Itu cita-cita mereka. Maka semua muslim semestinya berharap di dalam dirinya agar dia mendapat husnul khatimah. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita miliki, perdagangan yang kita kerjakan, aset kekayaan yang kita miliki, tidak akan ada manfaat jika kita meninggal dalam husnul khatimah. Dan sebaliknya, meskipun seseorang hidup seadanya, sesederhana mungkin, akibat